Selamat malam Mirsa, tanggal 1 April 2021 bisa jadi ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi Samsul Nur Salim. Karena di hari itu untuk pertama kalinya KPK dalam sejarah lembaga ini berdiri menerbitkan SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk kasus dugaan korupsi BLBI yang melibatkan Samsul Nur Salim yang merugikan negara dengan nilai hingga 4,7 triliun rupiah. KPK menyebutkan bahwa ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum, kepastian dalam penegakan hukum. Namun di sisi lain, aktivis anti korupsi mengkritik keras diterbitkannya SP3 ini. Lalu sebenarnya apa yang menjadi alasan kuat, dasar kuat KPK menerbitkan SP3? Kita akan membahasnya malam hari ini di dua sisi bersama saya Dwi Anggia. Saya mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia dan ISN. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Akhir kisah mega skandal BLBI ini akan menjadi tema diskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Pak Nurul Gufron, ini Wakil Pimpinan KPK. Selamat malam Pak Nurul. Selamat malam, salam sehat semuanya. Salam sehat dan juga digunakan mic-nya ya Pak ya. Dan juga ada Bung Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Bung Oto Hasibuan sebagai kuasa hukum dari Samsul Nur Salim. Selamat malam. Selamat malam. Ya, di sebelah kanan saya ada Ketua Masyarakat Anti Korupsi, Maki. Selamat Mas Boyamin. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di ujung ada Bung Saur, aktivis anti korupsi. Selamat malam, Bung Saur. Selamat malam, Mbak Anggia. Oke, kita akan mendengarkan pendapat dari Bapak-Bapak. Sebelumnya, saya ingin ke Pak Gufron terlebih dahulu. Ini memang sudah dijelaskan, ini bagian dari untuk proses kepastian dalam penegakan hukum katanya. Tapi pertimbangan yang lebih kuat mendasar apa Pak dalam penerbitan SP3 yang pertama kali nih dalam sejarah KPK berdiri? Pakai mic ya? Ya. Sudah on ini? Sudah. Terima kasih kepada dua sisi. Perlu kami jelaskan bahwa begini dulu, jadi jangan dianggap kemudian KPK menghentikan penyidikan koruptor begitu, itu yang salah. Yang perlu kami jelaskan dulu bahwa kita sebagai negara hukum, maka sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap harus dipandang semua anak negeri termasuk tersangka itu sebagai manusia yang bebas, yang benar gitu, tidak masih belum dinyatakan bersalah. Termasuk juga dalam kasus Samsul Nur Salim ini. Samsul Nur Salim ini sejarahnya atau kalau boleh kilas balik saya jelaskan bahwa sejak Maret 2017 awalnya adalah penyidikan terhadap Safruddin Arsyad Tumenggung. Yeah. Kemudian dalam pengembangannya pada bulan Agustus 2018 dikembangkan penyidikan baru kepada Samsul Nur Salim dan IC Nur Salim. Itu proses penyidikan ya. Kemudian berlanjut kepada proses sidang. Di sidang kemudian saya akan lengkap saja ya. Hasilnya bahwa di tingkat pertama di 2018 itu KPK dimenangkan. Safruddin Arsyad Tumenggung dipidana dengan 13 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kemudian Samsul Arsyad Tumenggung Safruddin Arsyad Tumenggung itu kemudian banding. Bandingnya pun kemudian KPK dikuatkan. Dengan pidana yang semula 13 tahun malah dinaikkan menjadi 15 tahun penjara. Kemudian Safruddin Arsyad Tumenggung itu atas banding yang 15 tahun tersebut kemudian kasasi.
di tingkat kasasi ini kemudian majelis hakim itu berbeda pendapat tiga-tiganya. Yang satu menganggap perbuatan melawan hukum dalam perspektif pidana, wedreh mati khalid. Yang satu menganggap perbuatan melawan hukum dalam perspektif perdata, onreh mati kedat. Dalam yang satunya dianggap melanggar ketentuan administrasi. Sehingga tidak padu. Karena ketiga-tiganya tidak padu, kemudian dianggap perbuatannya terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Onslah. Artinya kemudian sejak 2018 yang kemudian Safruddin itu dikembangkan kasusnya bersama Samsul Nur Salim dan juga Ice Nur Salim, maka secara hukum karena dianggap melakukan kejahatan bersama, namanya turut serta, artinya saya dengan Mbak misalnya, seperjuangan melakukan sebuah kejahatan, maka kalau kemudian saya dinyatakan bersalah, Mbak pun memungkinkan bersalah. Tapi sebaliknya, kalau secara hukum kemudian saya dinyatakan terbukti perbuatannya, tapi perbuatan tersebut bukan merupakan pidana, maka teman seperjuangan saya, seiring saya juga secara hukum, demi hukum, perbuatannya bersama-sama dengan saya atas perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga karena ini sudah kami, bahkan KPK telah melakukan PK terhadap putusan kasasi Safruddin A1 Menggong, tetapi tidak diterima. Sehingga apapun perjuangan kami telah kami lakukan, tapi hakim sudah memutus, maka putusan hakim harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang kami terima. Tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh KPK intinya? Tidak ada yang dapat kami lakukan atas perbuatan yang bersama-sama dengan Samsul Nur Salim, Ice Nur Salim bersama dengan Safruddin A1 Menggong. Baik, Mas Boyamin, kita boleh minta tanggapannya soal ini. Jadi karena yang serta-merta bersama-sama itu sudah diputuskan tidak ada tindakan pidana, sehingga inilah menjadi dasar untuk mengeluarkan SP3. Tapi nanti tanggapannya, usai jeda. Kita saat lagi kembali di Dua Sisi. Ya. Dua Sisi kami lanjutkan kembali pemirsa. Mas Boy, silakan dijawab tadi bahwa ini serta-merta bahwa pejabat negaranya sudah dibebaskan, tidak ada tindak pidana di sana, sehingga yang ikut melakukan pun bisa terbebaskan. Sebelum ke situ, proses penanganan perkara yang saya anggap mangkrak aja saya gugat pra peradilan. Itu dengan rumusan penghentian penyidikan secara material atau diam-diam. Lah kalau ada SP3, masa kemudian saya tidak pra peradilan? Itu judulnya dulu itu. Maka saya mengatakan bahwa SP3 itu tidak sah dengan segala dalilnya. Kalau dalilnya tadi serta-merta, kita sistem hukum kita ini kan warisan Belanda, tidak menganut sistem jurisprudensi, katanya kan begitu kan. Meskipun tadi beriringan, kalau saya menganggap tidak beriringan, tetap berbeda. Maka itu nanti saya bawa ke pengadilan dalam bentuk pra-peradilan, saya uji di hadapan hakim. Nanti mari kita bertarung di situ gitu loh. Pendapatnya Pak Gufron dan pendapatnya saya. Kan itu, bahwa ada 5 alasan, tapi yang saya buka memang baru 3 itu kan. Itu yang alasan kedua. Alasan pertama katanya tidak ada penyelenggara negara, tapi dalam dakwaan meskipun belum tersangka ada Doro Jatun Kuntoro Jakti, itu penyelenggara negara. Ketiga, bahwa saya dulu menang pra peradilan tahun 2008 di Pengadilan Jakarta Selatan atas SP3 Samsul Nur Salim juga. Dan itu alasannya waktu itu pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Nah itu akan saya bawa ke pengadilan. Yang nomor 4 itu malah masukan dari mantan penyidik, yang nomor 5 masukan dari mantan penuntut yang dulu di KPK. Nanti saya buka aja di pengadilan lah. Masa nggak punya senjata rahasia mau perang gitu kan. Disisakan buat di pengadilan ya. Pak Gufron tadi dikatakan penyelenggara negaranya kan ada satu lagi, walaupun bukan statusnya masih saksi ini, belum tersangka. Kenapa tidak di sana dulu masuk KPK sebelum mengeluarkan SP3? Jadi masalahnya bukan karena alasan ada tidaknya penyelenggara negara, bukan. Mau ada penyelenggara negara, mau kemudian non penyelenggara negara, tapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam perspektif pidana, bukan wedreh mati khalid. Ini bukan urusan subjek, tapi urusan perbuatannya. Perbuatannya terbukti benar begitu, tapi kemudian ditafsiri atau dikategorikan oleh hakim itu sebagai perbuatan bukan perbuatan pidana. Dan perlu dijelaskan ya, ini bukan produknya Pak Gufron, bukan produknya kami kan baru setelah. Jadi konstruksi perkara tersebut adalah Safruddin A1 Menggong atau SAT
melakukan tindak pidana, jadi dakwaannya itu melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Samsul Nur Salim dan IC Nur Salim. Kalau kemudian ada yang lain-lain, kami terbuka gitu. Artinya kalau mungkin ada fakta-fakta bahwa ternyata ada perbuatan lain, itu bisa tetap kami buka. Tadi pertanyaan Mas Boy yang belum terjawab, kenapa ada saksi lain, kenapa nggak masuk ke sana dengan nama mantan sekali lagi, kami hanya konsisten pada dakwaan. Dakwaan terdahulu yang kemudian di Safruddin A1 Menggong, itu SAT tersebut dianggap bersama-sama dengan Samsul dan IC. Perkara ada subjek yang lain, mungkin dalam perbuatan yang lain. Tapi di putusannya yang SAT itu dianggap bertindak melakukan kejahatan tindak pidana bersama SN dan IM. Ya, apapun itu sesuatu yang dakwaannya pertama kalau kita berdebat yaitu tadi ada Coro Jatun, Kuncoro Jakti yang didakwa bersama-sama. Itu loh. Jadi ini nanti yang saya bawa ke hakim, nanti hakim biar menilai. Termasuk itu tadi bahwa apakah ini dalam konteks yang harus pengertian menyatakan bukan perbuatan pidana ini kan hakim Mahkamah Agung. Kan gitu. Kalau nanti diajukan lagi ini juga tidak ada larangan kok sebenarnya. Dibawa ke pengadilan, terus nanti juga banding, juga kasasi, bisa aja juga berbeda, bisa juga sama gitu loh maksudnya. Jadi jangan buru-buru deh gitu loh. Maksud saya sebenarnya begitu, kalau boleh udah terlanjur mau apa lagi. Sebenarnya saya masih berharap dibawa ke pengadilan dulu, terus nanti biarlah hakim yang menentukan ini ada pidana atau tidak ada pidananya. Karena bukti cukup. Perbuatannya terbukti bahwa ini dipidana dan bukan, ini levelnya maksud saya ini level hakim. Anda lihat buru-buru KPK-nya di sini mengeluarkan SP3. Iya kan masih waktu kan gitu kan. Maksud saya kalau dalam pengertian memang KPK ini dalam pengertian mau versi saya loh, kalau mau sungguh-sungguh bawa dulu ke pengadilan Samsul Nur Salim sama IC gitu. Jangan buru-buru bawa dulu ke pengadilan, kenapa buru-buru SP3-nya? Kenapa kemudian pada penilaian tidak buru-buru itu kan penyidikannya 2018, ya. Ini 2021, 3 tahun lebih. Itu pertama tentang waktu. Pertanyaan kedua, kenapa kok kemudian KPK yang menghentikan? Kok tidak dibiarkan saja, diajukan saja ke persidangan, kemudian biar hakim yang memutus. KPK tentu taat hukum bahwa putusan atas perbuatan yang akan diajukan kepada sidang yang sebagaimana diusulkan oleh Mas Boyamin itu adalah perbuatan yang sudah diputus. Jadi prinsip putusan atau putusan hakim itu res judicata profitate habitur. Apa maknanya? Putusan hakim itu apapun, mau katakan Anda mengatakan tidak benar, tapi hakim adalah pemutus sudah diputus akhir. Begitu oleh hakim. Tidak boleh kemudian kita mengatakan menafsiri berbeda lagi dari putusan hakim. Tapi kan gini, satu pertanyaan, apakah ketika ini ada pasal 40 revisi itu, kemudian sudah ada peraturan KPK tentang mekanisme penghentian penyidikan Pak Gubron? Silakan dijawab Pak. Peraturan atau pasal 40 itu tidak memandatkan kepada KPK untuk mengaturnya lebih lanjut. Ya, pertanyaan saya, ya tidak ada. Tidak ada, ya, sudah tidak ada gitu loh. Berarti dan kami merasa tidak perlu. Karena ukurannya jelas di pasal 109 KUHP. Ya. Bisa karena hukum, artinya karena bukti-bukti kami tidak menemukan, atau demi hukum. Kalau perkara ini adalah demi hukum, karena hukum sudah memutuskan di. Betul, saya cuma tanya, sudah ada ya, peraturan belum kan? Tidak ada. Kalau belum nanti saya bawa ke pengadilan. Bahwa peraturan tentang penghentian penyidikan di polisi, di jaksa itu ada breakdown-nya untuk peraturan yang lebih teknis. Peraturan yang dimandatkan dari Bang Arteria ke KPK, Undang-Undang 19 2012. Ya nggak apa-apa, Pak. Ini kan tidak ada mandatnya. Betul, tapi tidak ada mandat pun kan. Seperti misalnya saya gugat SP3-nya jaksa atau polisi, itu ada peraturan Kapolri. Berdasar dari situlah kita berdebat, ada gelar perkara, ada begini, itu nanti gitu loh. Jadi pertanyaan berikutnya adalah gitu loh, boleh nggak pakai co-host jadi co-host sedikit gitu aja. Ngambil kerjaan saya ini, ayo silakan apa? Nanti ke Pak Bang Oto sebenarnya, apakah permohonan itu sudah pernah diajukan kepada KPK, jangka waktu kapan dan lain sebagainya? Permohonan untuk menghentikan penyidikan ini dari sisi tersangka. Oke, gitu. Ada apa enggak Bang Oto? Nanti dijawab, usai jeda. Dua sisi kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi pemirsa, saya langsung ke Bung Oto. Bung Oto, ada tidak nih pertanyaan Mas Boy, pengajuan dari pihak tersangka untuk SP3 ini?
Sampai sekarang kami tidak pernah mengajukan permohonan itu kepada KPK. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ya. Jadi memang dalam hidup ini selalu ada dua sisi. Seperti malam ini juga kita kan ada dua sisi. Ada siang, ada malam dan sebagainya. KPK juga kadang-kala juga dipuji, kadang-kala dikritik ya. Tapi malam ini saya puji ya. Kenapa? Karena kita harus merubah paradigma kita di dalam penegakan hukum. Menurut saya penegakan hukum yang benar itu adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi maksudnya kalau orang itu memang bersalah harus dihukum bila perlu seberat-beratnya. Tetapi kalau tidak bersalah ya nggak boleh dihukum gitu. Demikian juga kalau orang itu disidik, dijadikan tersangka, kemudian ternyata di perjalanannya ada bukti-bukti baru, kemudian menyatakan dia tidak bersalah, nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan justru KPK yang salah. Gitu. Jadi ini pemahaman kita yang pertama dulu. Jadi paradigma seperti inilah yang harus dikembangkan dalam penegakan hukum kita seperti ini. Itu sebabnya saya katakan saya memuji KPK karena berani. Jadi kalau ada keadilan ya, berani menegakkan keadilan. Boleh saya potong di sana, berani menegakkan keadilan dari kacamata tersangka ya. Keadilan. Lalu kalau kita bertanya ini potensi ada kerugian negara 4,7 triliun, apa kabar keadilan untuk itu? Nah, di sini persoalannya. Justru saya yakin KPK menghentikan penyidikan ini karena di dalam putusan Mahkamah Agung yang telah dinyatakan tadi itu, ini adalah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan daripada SAT itu, SAT, itu tidak menimbulkan kerugian negara. Bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Jadi praktis tidak ada kerugian negara. Jadi kalau nggak ada kerugian negara, apa yang harus dipersoalkan? Tidak ada kerugian negara. Oke, saya boleh ke Bang Sorul sampai di sana, Bung Oto sebentar. Akibat daripada perbuatan mengeluarkan SKL. Iya. Ya? Kalau saya sih mengatakan kawan-kawan di KPK ini nggak punya harga diri. Karena bayangkan beberapa kali Nur Salim ini dipanggil, kemudian nggak pernah datang. Dan seperti tadi dibilang Bonyamin, tiba-tiba tidak tahu angin, tidak tahu alasannya fundamental memberikan SP3. Dan itu ada pertanyaan besar. Ini menurut saya kan orang ini pengkhianat. Dia makan di republik ini, kencing di republik ini, berak di republik ini, bahasanya tapi atas nama keadilan, ya atas nama keadilan, saya justru ngomong apa adanya, pro justisia atas nama keadilan. Sebentar Pak, sebentar. Saya kan sebentar, ini giliran saya, sebentar. Nanti Bang Oto, saya juga hargai juga giliran saya ngomong. Sebentar giliran saya ngomong. Sebentar, pengkhianat. Ya nggak apa-apa. Nanti silakan, gitu ya. Nanti ditanggapi. Jadi menurut saya ini pengkhianat hukum. Coba bayangkan 2 kali. Saya ingat saudara Oto ini waktu dia diminta saksi oleh KPK sebagai ketua Pradilo, demi hukum dia datang. Tapi ada warga negara dipanggil KPK kemudian berkali-kali tidak datang. Apa yang jadi pengkhianat? Pengkhianat dong, pengkhianatan hukum. Tidak ada respek kepada penegak hukum. Oke, sebentar sampai di sana boleh? Ya. Boleh. Kenapa tidak datang klien Anda 2 kali dipanggil kalau memang berpikiran untuk menegakkan keadilan? Itu kalau kita bicara soal teknis, itu harus dipersoalkan apakah pernah dia menerima panggilan atau tidak. Jadi jangan bilang pengkhianat dulu. Tanya KPK. Sebentar. Tanya KPK. Udah pernah dipanggil apa enggak? Ada enggak bukti surat yang ditandatangani oleh klien saya di dalam panggilan itu? Oke, pastikan sebentar. dulu. Pak Gufron, surat Makanya saya ini bilang berbahaya Anda mengatakan ini pengkhianat. Boleh saya masih berbahaya moderasi dengan pengkhianat. Itu bisa tindak pidana, Oke, boleh sebentar Bapak kita kasih kesempatan Pak Gufron. Jadi saya mau sampaikan aja begini ya. Sebentar dong. Sebentar. Saya yang atur selalu lintasnya, silakan Pak Gufron. Dikirimkan nggak surat panggilan waktu itu 2019? Jadi karena statusnya adalah DPO, maka sebelum dinyatakan DPO tentu KPK telah melakukan pemanggilan secara layak 3 kali. Ketika tidak datang, maka kemudian dinyatakan diterima nggak panggilannya? Bapak sebentar. KPK kan bisa dia manggil, tapi diterima nggak? Kami tidak pernah menerima. Ini poinnya sudah didapat ya. Sebentar ya Bapak-bapak. Orang 3 kali dipanggil. Begini. Ini saya harus hentikan perbincangan kalau tidak bisa diatur. Kalau ada panggilan dari pengadilan kan harus tanda terima. Tunjukkan kepada saya sekarang ada nggak tanda terima dari permasalahan teknis ya. KPK sudah mengirim 3 kali. Coba saya akan mengklarifikasi ini. Bung Oto. Anda boleh dibayar tapi nggak seperti itu.
sebentar. Jangan begitu. Itu saya bisa Anda sesu. Bapak-bapak, Anda menghina saya. Bapak-bapak sebentar, sebentar, saya minta tolong dihargai diskusi kita. Saya tanya Anda udah dijawab. Loh, jangan bilang saya Anda Bapak-bapak, boleh bayar. sebentar. Emangnya kenapa kalau saya dibayar? Bang Oto, Bang Sal. Saya tanya sudah dijawab apa dia? Sudah dipanggil. Oke, nanti saya akan lanjutkan usai jeda dua sisi. Saya harus hentikan perbincangan malam ini. Kita lanjutkan usai jeda saat lagi. Dua sisi kembali. Pertanyaan saya ada Anda kembali di dua sisi, saya lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bung Terry. Bung Terry, ini banyak yang menyebutkan SP3 untuk kasus BLBI ini merupakan buah dari revisi Undang-Undang KPK yang teman-teman DPR godok waktu itu. Kalau ditanya begitu, pastinya iya. Kan kita tidak pernah menyangkal. Tapi harus ada rasio legis. Kenapa Komisi 3 dan DPR pada saat itu membuat aturan seperti itu, norma di pasal 40. Mbak tahu nggak bagaimana tunggakan kasus yang harusnya menjadi kewajiban penegak hukum KPK untuk selesai? Ratusan tersangka yang mungkin saja tersangka seumur hidup kalau kita tidak begitu kan. Tapi saya mau mulai begini, KPK ini kan institusi penegak hukum, lembaga pemerintah bukan gerombolan. Ada sistem, ada aturan main. Acuannya jelas, menyimpang nggak dia dari undang-undang? Menyimpang nggak dia dari belit turunan peraturan perundang-undangan? Setiap penegakan hukum, mungkin Bang Oto juga bisa bantu nanti ya, pastinya mempunyai tujuan. Yang tujuannya sudah pasti yang namanya keadilan, kepastian hukum dan sebagainya. Penghentian penyidikan itu instrumen hukum. Legal, ya kan? Untuk kepastian hukum dan juga untuk keadilan. Tentu kita akan tanya, apakah ini menjadi kewenangan KPK? Jawabannya iya. Di samping kewenangan KPK, pasti ada yang namanya pertimbangan-pertimbangan. Tidak hanya dasar, ada fakta hukum. Saya ingin katakan teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah yang pra-peradilan pun nggak usah, nggak apa-apa. Karena apa? At any time, apabila ditemukan dokumen bukti permulaan yang cukup, yang namanya SP3 ini bisa jadi on lagi perkaranya, Pak. Oke. Inilah yang dilakukan oleh DPR. Jadi DPR nggak salah. Begitu kamu temukan alat bukti yang cukup, bisa jalan lagi. Nah kemudian kita ingin sampaikan, Mbak, Indonesia ini negara hukum, ada aturan hukum. Ada kanal hukumnya, unhappy tadi mau pra-peradilan, monggo. Tapi saya katakan, apakah ada nggak dasar hukum SP3 ini? Kita nggak usah bicara yang 2019, tahun 81 KUHP pasal 109 mengatakan bisa dihentikan. Kenapa? Nggak cukup alat bukti. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penyidikan dihentikan demi hukum. Saya mau bahas yang demi hukum. Tadi kan diperdebatkan. Sekarang kita TSK-kan orang. Besok orangnya meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah kita harus ikut pasal 40, nunggu sampai 2 tahun? Bodoh kita. Di depan mata ada aturan main. Ternyata ada fakta hukum yang mengatakan perbuatan tersebut bukan perkara pidana. Apakah kita harus nunggu 2 tahun? Nggak waras kita. Mana humanisme kita? Ya, rasa kemanusiaan itu di atas rasa keadilan. Oke. Itu yang saya sampaikan. Yang kedua, fakta hukumnya juga jelas. Saya bukan membela ini Pak Saur, ya. Ini kan jelas kita acuannya ini adalah dakwaan, kita orang hukum semua. Didakwa bersama-sama dalam satu paket bundling nih, terikat. Faktanya adalah ya SAT itu dibebaskan, ya dilepaskan lah dari segala tuntutan hukum. Perbuatan SAT bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, onslah. Karena dia satu paket, satu bundel, berlakulah ketentuan pasal 11 KPK. Yang mengatakan apa? Dijelasin, nah teman-teman nanti baca. Dalam melaksanakan tugas pasal 6 dia bisa lead diktut, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Itu terkait ke yang perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Ini bukan. Pejabat negara, iya. Ya kan? Tapi pejabat negara yang berdasarkan putusan MA plus PK, dia dinyatakan sudah onslah. Mau dipaksakan bagaimana? Saya tanyakan langsung dengan KPK, karena kan kita ini tidak mau ribut di permukaan. Baik buruknya KPK adalah baik buruknya DPR dan mukanya penegakan hukum kita.
Apakah setelah itu kalian diam saja? Enggak. Melakukan yang namanya mencari informasi keterangan ahli. Semuanya pada saat diminta dikatakan bahwa tidak ada upaya hukum lanjutan lain yang diperkenankan oleh undang-undang. Saya tangkap poinnya, artinya memang sudah sesuai dengan ketentuan hukumnya. Kita katakan sampai saat ini proper, ini prosedural. Perkara yang tadi kan di dalam fatsun hukum itu ada yang namanya ius curiae novit. Hakim itu lebih tahu daripada kita-kita yang tidak menangani perkara. Saya pikir mudah-mudahan kita semua bisa lebih bijak di situ. Walaupun pada saat putusan MA itu hakimnya sempat ada juga pelanggaran kode etik ya dengan bertemu dengan klien. Mbak, kita ini negara hukum, aturan hukumnya baca amar putusan. Hormati itu. Baik, saya tangkap itu. Minta tangkapnya Bung Saur bahwa ini ya sudah sesuai. Jangan khawatir lah kalau SP3 bisa hidup lagi kok kasusnya. Kalau justru itu tadi menjadi catatan yang sangat serius. Tadi kan Saudara Gufron sudah menceritakan kasusnya. Jadi di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tanpa ada dissenting opinion, bahkan putusannya itu sangat tinggi sekali sampai 15 tahun, sah melakukan tindak pidana. Kemudian kasasi itu yang tadi menarik, ada 3 hakim dengan dissenting opinion, 3-tiganya berbeda, satu mengatakan pidana, satu lagi mengatakan perdata, satu lagi mengatakan administrasi. Ya. Nah, ternyata yang satu mengatakan administrasi negara ini telah sah melanggar kode etik dan dihukum 6 bulan tanpa non palu, artinya adalah kejahatannya sangat serius. Artinya ada petunjuk yang sangat luar biasa. Ketika hakim di bawah tanpa dissenting opinion, setidaknya ada 7 hakim mengatakan ini pidana, ada 1 perdata, ada 1 administrasi. Inilah catatan yang sangat serius. Nah, oleh karena itu tadi Saudara Boy sudah mengatakan kita ini mengantut sipil bukan common law. Artinya adalah kita adalah civil law, tidak kemudian kita terikat kepada jurisprudensi. Nah, pertanyaannya adalah itu yang kita bilang tadi, mengapa di pasal 40 yang dikatakan tadi oleh Saudara Arteria, KPK dapat dalam 2 tahun dapat. Bukan harus, yang harus itu imperatif adalah dalam 1 minggu setelah ditetapkan SP3 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Tetapi 2 tahun dapat. Nah, artinya adalah apakah KPK kemudian membuat kasus ini pidana berlaku surut? Kalau emang berlaku surut karena waktunya, Saudara Erjerino kemudian harus dilepas, atau seperti bilang Terry, semua kasus-kasus kalau alasannya katakanlah karena waktu sudah lewat, kemudian harus dilepas. Nah, kasus ini adalah satu dengan SAT, artinya karena kasusnya sudah dibawa ke pengadilan, bukti sudah cukup, cuman dikasasi. Ya kan, dikasasi ada 3 hakim berbeda-beda putusannya, yang satu ketua majelis mengatakan pidana, yang satu mengatakan adalah perdata, yang satu administrasi negara, sementara yang menguji materi perkara adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sah, dihukum seberat-berat. Inilah menjadi pertanyaan besar, mengapa KPK dalam waktu yang tidak harus dalam 2 tahun ini membuat SP3? Itulah pertanyaan kami, pertanyaan publik. Oke, dijawab sebentar Bung Otto, biar itulah jawab Pak Gufron dulu. Kalau tidak ya semua yang 2 tahun lepaskan semua. Ya. Jadi saya kira Bang Saur dan semua di sini adalah sarjana hukum. Proses hukum itu berakhir pada putusan kasasi. Mau tingkat pertama, tingkat bandingnya seberapapun, kalau ternyata dikasasi sebagai pemutus akhir dari perkara ini kemudian menyatakan onslah, lepas dari segala tuntutan pidana karena perbuatan yang didakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka kita tidak boleh kemudian mengatakan mau tingkat pertama, tingkat duanya itu 20 tahun, habis itu semua, Pak. Nggak bisa. Lantas yang kedua pertanyaannya, bahwa di tingkat kasasi hakimnya itu diduga apapun gitu ya. Tetapi sekali lagi bagi kami penegak hukum, yang menjadi hukum yang imperatif pada kami adalah amar putusan. Prosesnya tidak menjadi itu tidak bisa. Mau perkaranya, mohon maaf, mau prosesnya, mohon maaf, rusak, tapi produknya sebagai sebuah sistem hukum tidak bisa kita kemudian
tidak terima. Saya aja ini sebagai perbandingan gitu loh. Dalam konteks yang berbusa-busa ini tadi, saya memandang dari sisi lain. Misalnya ternyata dalam kasus Senturi yang didakwa bersama-sama dan juga dituntutan juga bersama-sama, putusan juga bersama-sama sampai level Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang yang didakwa bersama-sama itu dijadikan tersangka aja juga belum, satu pun belum. Jadi KPK ini double standar gitu loh. Saya ingin membandingkan, itu pertama. Kedua, perbandingan berikutnya adalah Bang Oto, saya itu pernah dilaporkan oleh Pengadilan Semarang kepada polisi berdasarkan berita. Tanpa saya nunggu panggilan, saya datang ke kantor Poltabes Semarang. Gitu loh, maksudnya ini ada equal lah Bang Oto. Saya kira Pak Samsul Nur Salim juga pasti baca berita lah kalau dia dipanggil KPK. Oke, Bang Oto maaf sekali. Saya harus potong, nanti kita lanjutkan. Saya kasih janji, usai jeda saat lagi di dua sisi. Saya lanjutkan kembali, Bang Oto, saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Terima kasih nih, soalnya dari tadi nggak sempat ngomong, udah langsung jeda dulu kita. Lain ya. Jadi gini ya, saya harus menyampaikan, kalau tadi Bung Saur sama Bung Jamin mengatakan ini jurisprudensi, salah. Putusan Mahkamah Agung itu belum jadi jurisprudensi. Kalau jurisprudensi itu adalah putusan yang berkali-kali dan sudah dinyatakan jurisprudensi. Tapi ini adalah suatu putusan hakim Mahkamah Agung yang kebetulan berkaitan erat dengan tersangka-tersangka yang lain. Bahkan dituduh dalam satu kasus yang sama. Ya kan gitu. Jadi mohon maaf, saya harus kembali kepada pelajaran dasar nih di Fakultas Hukum. Jadi gini ya, kalau seseorang dinyatakan melakukan suatu perbuatan pidana terbukti tapi tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana, itu namanya dalam teori hukum namanya dia diberikan alasan pembenar. Perbuatannya adalah ada, tapi dibenarkan perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Di balik yang satu lagi ada alasan pemaaf. Ada perbuatan pidana dilakukan oleh dia, seharusnya menjadi hukum, tapi karena dia umpamanya gila, dia tidak dihukum. Dia namanya alasan pemaaf. Nah, sekarang kita lihat sini, gampang sekali nih. Anak kecil pun tahu nih ya. Ada 4 orang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana. Sama-sama perbuatannya, gitu ya. Katakanlah lebih gampang buat kita mencuri. 4 orang ini disuruh mencuri, dituduh mencuri. 1 diadili, dikatakan, oh kamu ini nggak bisa diadili, kamu dibebaskan. Karena apa? Karena ternyata pencurian itu tidak ada. Itu nggak ada pencurian. Nah, kalau ini dibebaskan karena tidak pencurian, yang tentunya yang 3 ini juga harus dibebaskan dong karena tidak pencurian. Sama dengan kasus ini, Saprudin Tumenggung dinyatakan dituduh melakukan suatu perbuatan pidana korupsi. Mahkamah Agung menyatakan tidak ada perbuatan pidana yang di sini yang merugikan negara. Nah, karena dia disangka dituduh bersama-sama dengan 4 orang ini, maka kalau 1 orang dinyatakan sebagai terbukti perbuatannya, tapi bukan perbuatan pidana, ini namanya alasan pembenar. Dalam teori hukum, kalau ada alasan pembenar, maka yang 3 lagi ini pun juga diberikan alasan pembenar, sehingga tidak mungkin diajukan lagi ke pengadilan. Oke, tapi sebelumnya Bang Oto kan sudah ada hasil audit BPK bahwa ada kerugian negara di situ. Walaupun pada akhirnya seperti Pak bilang finalnya tidak kembali ada. Kita kepada pertimbangan hakim. Kan kita harus hormati hakim dong. Kita kan nggak boleh kasih ngotot pendapat kita sendiri. Putusan hakim mengatakan bahwa audit BPK tahun 2013-17 itu adalah bertentangan dengan audit yang sebenarnya. Nah, tadi menanggapi Mas Boy gimana itu persoalannya. Tapi sayangnya gini, Bang Oto menggugat perdata BPK di Pengadilan Tangerang. Tidak ditunggu sampai putusan dicabut. Padahal saya waktu itu juga intervensi loh. Dicabut, Bang, dicabut karena ada peraturan yang baru kan. Peraturan yang baru mengatakan tidak boleh lagi itu masuk makanya, pengadilan. Pada posisi itulah kemudian pilihan kan. Ketika saya juga pilihan nanti pra-peradilan, pasti akan saya lakukan dengan berbagai perbuatan. Jadi kan belum banyak tadi. Jadi saya jelaskan dulu, jadi supaya kita paham. Nah kalau tadi Saur juga mengatakan, ini kan kenapa tergesa-gesa KPK ini? Kok nggak tunggu dulu? Mbak, betul, karena 2022 kan kasus ini kedaluarsa. Urusan klien saya ini udah 20 tahun. Jangan dikira hanya 2 tahun. Ini kasus tahun 2017, 1997. Bayangin nasib seorang Samsul Nur Salim dan Ici digantung 20 tahun. Bagaimana nasibnya? Undang-undang dasar juga memberikan kewajiban kepastian hukum kepada rakyatnya. 20 tahun digantung terus. Apakah ini berkemanusiaan? Jadi jangan dilihat hanya 2 tahunnya.
Ini sudah terjadi tahun 1937. Anak saya aja belum lahir pada waktu itu. Tapi konsekuensi logis karena waktu di Kejaksaan Agung pun dipanggil, kemudian tidak datang-datang. Dan itu juga sebenarnya format saya gitu. Dulu pra peradilan 2008 itu pengembalian kerugian negara bukan menghapus pidana. Sebenarnya dari kacamata itu sebenarnya KPK harusnya lurus itu. Tapi karena kemarin terbentur alasannya daluarsa, maka kemudian berubah ini surat keterangan lunas tidak dianggap lunas sehingga dibawa ke pengadilan. Jadi perdebatannya panjang. Jadi kalau bicara sejarah loh Bang Oto. Kalau alasan dari KPK tadi saya ngerti, saya nggak mau komentari alasan KPK untuk menghentikan ini. Tapi dari segi hukum kalau saya, ini juga daluarsa juga, lebih 20 tahun. Daluarsa penuntutan di dalam korupsi 18 tahun. Makanya KPK kan kemudian SKL 2004, SKL-nya Bang, supaya tidak daluarsa. Bukan kasus yang dulu. Kalau kasus dulu saya bisa berdebat di situ, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Saya bilang itu. Jadi kita harus berkriminalisasi juga. Jangan kita itu kejam bagi manusia. Kita harus melihat semua keadaan sebenarnya. 20 tahun klien saya tersiksa, tergantung. Makanya kalau anak kita, Oto, istri kita digituin gimana? Makanya gitu saya mengkuat pernyataan Bung Oto, justice has been served ya, makanya di sini. That's why, ya loh. Justice has been served. Gitu. Sebelum ke sana, saya ingin satu pertanyaan kepada Pak Gufron karena hadir ini saya menghormati. Apakah pada waktu seleksi itu pada waktu wawancara Bu Yenti Garnasih dan kawan-kawan meminta kepastian apakah akan menuntaskan BLBI dan tidak menghentikan BLBI dan kalau informasi, tapi kan nanti juga relevan saya bawa ke pra peradilan ini ada faktor-faktor begitu. Ini berjanjinya tidak menghentikan penyidikan BLBI loh. Ada berjanji seperti itu Pak Gufron? Sebenarnya ini di luar topik konteks ya. Kita ya. Cuman penasaran tapi ya. sebagai untuk memuaskan sahabat saya. Jadi Bu Yenti tanya ke saya berkaitan perspektif saya tentang SP3 dan TPPU, tidak ada berkaitan dengan BLBI. Nah, cukup ya. Mohon maaf tidak bisa menjawab. Terakhir. Nanti karena Bu Yenti makanya saya pengen adil. Nanti Bu Yenti saya undang ke pra peradilan sebagai ahli. Tapi saya akan tanya itu. Bang Oto saya undang sebagai ahli praktisi. Bang Saur saya undang sebagai ahli praktisi. Nah, satu lagi pertanyaan tadi yang kita sempat diskusikan Pak Gufron. Ini kan kasus ini kadaluarsanya tahun depan ya 2022. Kenapa terkesan buru-buru mengeluarkan SP3-nya 1 tahun sebelumnya di 2021? Tidak ada keterburu-buruan dan tidak ada kami kemudian juga tidak galau, tidak takut untuk kemudian kenapa tidak dibiarkan expired saja Pak pada tahun 2022? Toh juga akhirnya 2022 siapapun penegaknya mau KPK ataupun kejaksaan tidak bisa lagi melanjutkan. KPK tidak sedang bermain isu begitu. Jadi KPK sekali lagi menghormati putusan kasasi. Tidak boleh kemudian fakta sudah jelas terang benderang tapi kami kemudian takut untuk mengambil keputusan hanya karena kemudian takut dibully. Enggak, KPK saat ini kami akan menegakkan hukum. Tapi KPK standar ganda saya tunjukkan lagi. Kalau alasan tidak ada penyelenggaraan negara dalam kasus Universitas Negeri Jakarta dipindahkan ke penegak hukum yang lain. Bukan ini karena kok tidak begitu. Tidak ada penyelenggaraan negara. Nanti SK-nya Anda suatu sudah dijelaskan saya tadi loh ya. Saya akan minta salinan SP3. Oke? Oh, harus diberi loh ya. Oke, cukup. Bang Saur terakhir. Jadi kalau sudah ada putusan Mahkamah Agung, kasasi, PK, ngomongnya begitu, putusan itu sudah tidak bisa lagi ya, tidak bisa diganggu. Nggak boleh kita gugat lagi. Jadi sudah selesai pertarungannya waktu di persidangan. Sama dengan contoh gini, Jessica, saya merasa tidak bersalah. Tapi dari putus dia bersalah, saya hormati. Betul. Itu namanya penghormatan saya termasuk mengajukan gugatan pra peradilan untuk menguji. Nanti ditunggu Mas Boy. Langkahnya dilarang kan? Kami menghormati. Jadi kami menghormati siapapun, bukan hanya Mas Boyamin, Mas Saur atau siapapun publik di Indonesia kalau mau menguji keputusan penghentian ini kami akan terbuka. Kalaupun kemudian kami dianggap salah, kami akan lanjutkan. Kami akan taat dan hormat pada putusan hakim. Baik, Bung Saur. Ini kan senturi sudah ada putusan belum dijalanin. Ini kan perspektif kita ini kan tentu dalam konteks diskursus hukum tentunya kan, sekaligus juga dalam pasal 40 itu juga perintah pasal 47 juga kan diminta untuk keterlibatan publik untuk melakukan pra peradilan atau kalau ditemukan bukti yang baru tetap dilaksanakan. Nah problemnya adalah 2 kesempatan itu KPK ini udah tutup. Padahal itu yang kita bilang menurut mereka bukti udah cukup.
Makanya SAT itu dibawa ke pengadilan. Nah, akan lebih sangat konsisten sesungguhnya karena tidak ada kooperatif kepada penegak hukum, datang sudah dipanggil patut misalnya tidak memenuhi, akan sangat terhormat kemudian diuji karena pengadilan negeri, pengadilan tingkat tinggi tanpa dissenting opinion kemudian mengatakan ini tindak pidananya bersalah. Sementara di kasasi itu yang kita bilang ada 3 hakim, kan itu juga pendapat. Sementara yang satu mengatakan pidana, satu perdata, satu administrasi. Yang satu telah terbukti melanggar kode etik. Tadi Pak Gufron sudah sebutkan prosesnya KPK. Seperti apapun, yang penting hasilnya yang dipegang oleh KPK. Terakhir Bang Terry, ada yang disampaikan terkait ini? Saya pikir kita semua harus memberikan ruang kepada KPK ya untuk melakukan penetapan kebijakan itu secara independen. Hargai itu, kalaupun ada yang keberatan, tentunya kita negara hukum, kanal-kanal dan opsi-opsinya masih terbuka lebar. Bisa kita pra-peradilan, bisa melakukan upaya hukum yang lain. Kemudian yang kedua kan juga tidak elok kita mempermasalahkan ya dengan ngotot membahas pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Padahal kita juga sudah punya putusan kasasi yang dikuatkan oleh peninjauan kembali. Yang ketiga Bang, saya pikir perspektifnya KPK tidak melulu pada pemenuhan pasal 40, tapi dia lebih menghadirkan pada ketentuan pasal 109 KUHP. Ini yang perlu juga menjadikan pemahaman teman-teman. Yang keempat, mengenai rugi atau tidak rugi sudah diputuskan oleh hakim. Mau kita bantah gimana kan lucu juga. Hakim sudah mengatakan tidak ada kerugian. Saya lebih berharap abang-abang ini energinya difokuskan, karena kita ini sama-sama anak bangsa yang pecinta keadilan dan anti korupsi. Kalaupun diketemukan bukti baru, ya kita mainkan, berikan ke KPK dan mudah-mudahan nanti apa yang kita permasalahkan ini bisa dilakukan, dicarikan solusi kebangsaannya. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Tapi yang menjadi pertanyaan besar juga apakah SP3 yang dalam sejarah pertama kali diterbitkan 1 April ini akan menjadi pintu masuk untuk SP3 kasus korupsi lainnya? Itu yang akan kita tagih nanti, kita tanyakan ke KPK. Kita lihat saja nanti bagaimana di perjalanannya. Demikian 2 sisi malam hari ini saya akhiri. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan.